Perkenalkan, saya Rizky Bekmans. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis pulang pokok. Yang pertama, konsep dasar analisis pulang pokok. Di dalam konsep dasar analisis pulang pokok itu terdapat dua biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah terlepas dari volume penjualan. Contohnya sewa atau gaji tetap. Yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang berubah seiring dengan volume penjualan. Contohnya bahan baku dan juga upah langsung. Jadi kesimpulannya, harga jual per unit harus ditentukan secara optimal untuk mencapai laba yang diinginkan. Memahami hubungan biaya, volume, dan laba sangat penting. Berikutnya, komponen biaya dalam analisis BEP atau BEP. Bisa dilihat dari data di samping. Biaya tetapnya di sini itu adalah sewa gedung per bulannya itu 10 juta. Kemudian contoh biaya variabelnya adalah di mana sudah dijelaskan di sini bahwa biaya variabelnya di sini itu adalah 5.000 per unit. Dan rumus margin kontribusinya adalah harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Klasifikasi biaya yang akurat sangat penting untuk perhitungan yang tepat. Berikutnya, menghitung BEP dalam unit. Rumus BEP dalam unit itu biaya tetap dibagi dengan hasil pengurangan dari harga jual per unit dikurangi dengan variabel per unit. Berikutnya contoh perhitungan. Biaya tetapnya sama dengan 50 juta dan harga jualnya adalah 25.000 per unit dan biaya variabelnya 15.000 per unit. Dan hasil perhitungan dari biaya-biaya yang sudah ditetapkan adalah 5.000 unit. Dengan kesimpulan bahwa perusahaan harus menjual 5.000 unit untuk mencapai titik impas. Berikutnya, menghitung BEP dalam rupiah. Yang pertama, rumus BEP rupiah. Biaya tetap dibagi hasil margin kontribusi per unit dibagi dengan harga jual per unit. Yang kedua, contoh perhitungannya di mana biaya tetapnya itu 50 juta, harga jualnya 25.000 per unit dan biaya variabelnya 15.000 per unit. Jadi hasil perhitungan berdasarkan biaya yang sudah digambarkan dan juga berdasarkan rumusnya tadi itu sama dengan 125 juta. Berikutnya grafik analisis pulang pokok. Yang pertama, sumbu X atau horizontalnya itu adalah volume penjualan. Kemudian sumbu Y vertikal itu adalah biaya dan pendapatan. Dan kemudian titik pulang pokok atau perpotongan antara garis total biaya dan garis pendapatan, atau bisa kita bilang itu adalah perpotongan antara garis sumbu X dan sumbu Y. Garis biaya tetap horizontal menunjukkan biaya tetap tidak berubah. Garis total biaya adalah biaya tetap ditambahkan dengan biaya variabel. Kemudian contoh kasusnya adalah bisnis kopi kekinian. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap dari bisnis kopi kekinian itu yang pertama sewa gedung, kemudian gaji dari karyawan dan juga peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan bisnis kopi kekinian tersebut. Kemudian biaya variabelnya. Contoh biaya variabel dari bisnis kopi kekinian itu yang pertama biaya yang dikeluarkan untuk membeli biji kopi, kemudian beli susu dan juga gelas. Kemudian perhitungan BEP-nya yaitu unit dan juga rupiah. Strategi ini meningkatkan penjualan di atas BEP sangat penting untuk mencapai probabilitas. Strategi ini meningkatkan penjualan di atas BEP sangat penting untuk mencapai profit. Kesimpulan dan implikasi bisnis. Jadi, analisis pulang pokok ini dapat digunakan dalam perjalanan bisnis, di mana sebagai alat penting dalam perjalanan bisnis. Kemudian manfaat analisis pulang pokok ini membantu menentukan harga dan mengendalikan biaya. Kemudian implikasinya itu meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Kesimpulannya, menerapkan analisis pulang pokok atau BEP secara berkala dalam bisnis Anda akan meningkatkan profit. Jadi itu saja yang ingin saya jelaskan di materi kali ini. Semoga materi yang saya jelaskan bermanfaat bagi
teman-teman semua. Terima kasih.